Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashira dengan NIM 1904030158 dari kelas MBS 5F. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan agregat. Nah, di mana perencanaan agregat atau aggregate planning ini merupakan suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. Nah, perencanaan agregat atau aggregate planning ini juga didefinisikan sebagai usaha untuk menyamakan antara supply dan demand dari suatu produk atau jasa dengan jalan menentukan jumlah dan waktu input, transformasi, dan output yang tepat. Nah, kemudian di dalam perencanaan agregat ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai alat ukur performance proses perencanaan produksi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Selanjutnya, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu mengatur persediaan produk untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Nah, adapun tujuan dari perencanaan agregat atau aggregate planning yaitu untuk menetapkan tingkat output untuk jangka menengah dan sedang dalam menghadapi fluktuasi dan ketidakpastian permintaan perencanaan agregat. Kemudian dalam perencanaan agregat ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yaitu hiring cost, kemudian firing cost, kemudian overtime cost, dan inventory cost, serta subcontract cost. Nah, karakteristik dari perencanaan agregat yaitu yang pertama dinyatakan dalam kelompok produk atau family atau agregat. Kemudian yang kedua, satuan unitnya itu tergantung dari jenis produk seperti ton, liter, kubik, jam mesin, atau jam orang. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu satuan unitnya dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Selanjutnya, setelah satuan unit tadi ditetapkan, maka faktor konversi dari satuan unit tadi pun harus juga ditetapkan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu horizon perencanaan cukup panjang, yaitu 5 tahun. Nah, dalam perencanaan agregat ada dua strategi yang biasa digunakan, yaitu strategi murni dan strategi hibrid. Nah, perencanaan agregat ini keputusannya dibuat untuk produksi, staffing, inventory, dan backholder level. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perencanaan agregat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.